Garut merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang subur dan memiliki banyak tempat wisata. Salah satunya adalah Situ Bagendit. Pada zaman dahulu di sebelah utara kota Garut, terdapat sebuah desa yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Karena tanahnya sangat subur dan airnya melimpah, sawah-sawah di desa ini selalu menghasilkan padi yang banyak. Namun, kehidupan penduduk desa tetap saja susah. Pada pagi hari, saat hari masih gelap dan embun masih menempel di daun, para warga sudah pergi ke sawah. Hari ini adalah hari panen. Padi yang sudah menguning akan dipanen dan dijual kepada seorang tengkulak bernama Nyai Endit. Aku Nyai Endit, orang paling kaya, benar? Benar. Orang paling cantik, benar? Benar. Serahkan semua hasil pertanian hari ini. Cepat, sana segera berangkat. Baik, Nyai. Kemudian para anak buah menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Nyai Endit. Sementara itu, para warga bekerja di sawah. Alhamdulillah ya, hasil panen kita tahun ini benar-benar besar. Iya, alhamdulillah. Rezeki memang nggak kemana, yang penting kita terus berusaha. Ya, semoga cukup untuk kebutuhan rumah. Kenapa mas? Kok kelihatannya menyedihkan sekali? Panenku gagal, banyak yang kena hama. Aku bingung harus bagaimana lagi. Sudah, jangan bicara keras-keras, nanti anak buah Nyai Endit dengar. Urusannya bisa panjang. Andai saja aku yang punya semua ini. Sabar ya, serahkan semua pada Tuhan. Iya, mau bagaimana lagi? Kalau kamu, kenapa mas? Kalau aku sudah tidak punya apa-apa. Panenku habis dimakan hama. Anakku juga sedang sakit-sakitan. Aku sudah tidak punya bahan makanan lagi di rumah. Lalu bagaimana? Aku hanya bisa pasrah dan berdoa. Semoga Tuhan memberikan jalan, karena aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Emang dari dulu sampai sekarang kita selalu hidup susah. Hasil panen tahun ini banyak sekali ya. Yang penting semuanya masuk ke Nyai. Urusan petani bukan urusan kita. Aduh, bagaimana ini? Panen kita bakal diambil. Ayo sekarang kita pulang aja. Ayo. Para petani akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, para centing kembali dan melapor kepada Nyai Endit. Sekarang aku ingin tanya, bagaimana hasil panen hari ini? Hasil panen hari ini bagus, Nyai. Bagus. Awasi hasil pertanian sekarang. Jangan sampai hasil kita dijual ke desa lain. Siap, Nyai. Jo, kerja. Jo, kerja. Ya Nyai. Ya Nyai, ada apa ya Nyai? Cepat ambilkan buku tagihan di lemari tengah yang warna merah. Ingat, yang warna merah. Ya, sebentar ya Nyai. Setelah itu, para anak buah datang dan melaporkan hasil peninjauan masing-masing. Siap, gerak. Setengah lengan kencang kanan gerak. Tegak gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Lapor. Hasil peninjauan semua sawah sudah selesai. Dan hasil peninjauan sawah sebelah selatan semua petani akan menjual kepada Nyai. Lapor. Banjar sebelah timur aman terkendali Nyai. Lapor. Banjar sebelah barat ada masalah. Kok bisa? Kamu. Apa gunanya aku bayar kalian kalau kalian ini tidak becus? Mas Marno, kalian cuma sedikit Nyai. Marno? Baca. Ini Nyai, saya tidak tahu warnanya yang mana saja, jadi saya bawa semuanya. Astaga, Barjo. Kan aku udah bilang bolak-balik. Yang ini itu warna pink, yang ini warna merah. Marno ini masih punya hutang.
Sepertinya Marno ini tidak beres. Aku tidak urusan. Cepat kalian pergi ke rumahnya dan tagih hutangnya. Kalau tidak mau, ambil semua simpanannya. Siapa besar? Dan kamu Barjo, ikut saya ngomong. Seterusnya, Nyai Endit dan Barjo berangkat ke lumbung untuk melihat hasil panen yang sudah masuk. Sementara itu, para anak buah pergi ke rumah Marno untuk menagih hasil panennya. Walah bu, hidup kita kok susah terus gini ya bu. Yang sabar ya mas, yang sabar. Uang habis, beras juga habis. Mau makan apa kita hari ini? Sabar mas, ibu juga sebel. Tidak betah kalau seperti ini terus. Hei Marno, Ada apa ya mas? kamu kan yang punya utang sama Nyai Endit. Serahkan semua hasil panenmu sekarang. Jangan mas, saya cuma punya ini. Anak saya juga baru sakit. Sudah tidak bisa ini. Kita harus bawa sekarang juga. Sesudah panennya dirampas oleh para anak buah Nyai Endit, Marno dan istrinya hidup semakin susah. Tidak lama kemudian, seorang nenek lewat. Tidak diketahui dari mana asal dan tujuannya, nenek itu meminta sedekah kepada warga. Ya ampun kak, ada apa? Kenapa? Ini loh mbak, hasil panenku diambil sama anak buahnya Indit. Padahal anakku lagi sakit. Ya sabar ya mbak, semua pasti ada balasannya. Ya mbak. Ya ampun nek, kamu kenapa? Maaf nenek ini siapa? Ada keperluan apa di desa ini? Aku kesini mau mencari rumah orang yang paling kaya di desa ini. Aduh nek, kalau nenek tanya orang paling kaya di desa ini, aku nggak tahu. Cuman kalau nenek mau minta sedekah, saranku jangan. Nanti nenek bisa celaka. Di rumahku saja. Di rumahku ada makanan untuk nenek. Di mana rumahnya orang paling kaya di desa itu? Di barat timur sana ada rumah yang paling besar. Itu rumahnya orang yang paling serakah di desa ini. Tapi percuma kalau nenek datang ke sana. Gak apa-apa nak, saya akan memberi pelajaran kepada orang itu. Kalian siap-siap mengungsi dan pergi dari sini. Sebentar lagi akan ada banjir. Sungai itu kan airnya dikit. Banjir dari mana? Kok nenek bisa tahu? Maaf, nenek ini siapa? Aku pengemis yang meminta sedekah dari orang-orang kaya di desa ini. Kalian segera mengungsi saja, pergi dari sini. Aduh, gimana ini? Apa benar yang dibicarakan nenek tadi? Tapi kayaknya nenek itu benar kalau ngomong. Gimana ini? Ya sudah, sekarang ayo kita beritahu para warga biar semua mengungsi. Nanti kalau banjir beneran bagaimana? Iya benar, lebih baik siap-siap untuk mengungsi. Ya sudah, gitu aja. Ayo sekarang kita siap-siap keburu sore. Ayo, yuk. Setelah orang tua itu pergi, Nyai Asi dan Nyai Damar memberitahu warga bahwa akan datang banjir besar ke desa mereka. Sementara itu, orang tua tersebut telah sampai di rumah Nyai Endit. Di halaman depan rumah Nyai Endit, para anak buah sedang bergosip dan membagikan hasil rampasan. Tidak lama kemudian, seorang nenek datang untuk meminta sedekah. Woi, sini. Ada apa? Di sana ada hasil panennya Endit. Gimana kalau kita ambil sebagian aja buat kita? Itu kan hasil panennya Endit. Berarti kamu udah nggak apa-apa, diem aja. Kita ambil aja sebagian buat kita. Ya udah, ayo pergi. Ayo. Yaudah, yuk. Bentar. Kamu di sini aja. Oh gitu? Ya kamu di sini jaga rumah aja. Kok aku nggak pakai jatah? Aman, nanti kita sisain aja. Ya. Loh, kok aku di sini sendirian? Awas aja kalau nggak dikasih bagian. Aku laporin mereka ke Nyai Endit. Kenapa ke sini? Sini bukan tempat ngemis, Nak. Saya mau minta nasi dan saya belum makan 3 hari dan Nggak ada. Kenapa dulu, Dik? saya cuma mau mencari yang punya rumah besar ini dan Nyai Endit yang sedang berada di dalam rumah tanpa sengaja mendengar keributan dari arah depan.
Ia kemudian keluar dengan raut wajah marah untuk melihat apa yang terjadi. Ada apa ini? Siapa nenek bau ini? Saya minta sedekahnya, Nyai. Tidak mau. Dasar nenek bau. Sana pergi. Saya belum makan 3 hari, Nyai, meminta makan. Kalau saya bilang tidak ya tidak. Dasar bau. Sana pergi. Pergi yang jauh. Pergi ke sana. Pergi. 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 Endit, kelakuanmu itu akan ditenggelamkan dengan hartamu. Kau itu serakah, Endit. Setelah itu, air mulai keluar dari bekas hentakan tongkat nenek. Air tersebut semakin lama semakin membesar hingga membuat warga desa panik dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Nyai Endit tetap berada di rumahnya dan berusaha menjaga harta bendanya. Namun karena sifatnya yang angkuh, kikir, dan serakah, ia akhirnya ikut terseret oleh banjir tersebut. Air terus naik dan mulai menenggelamkan tubuh Nyai Endit. Ia berusaha memegangi hartanya agar tidak hanyut, tetapi usahanya sia-sia. Akhirnya, Nyai Endit beserta seluruh hartanya hilang tertelan air yang berubah menjadi sebuah telaga. Dari peristiwa tersebut, terbentuklah sebuah telaga yang kemudian dikenal dengan nama Situ Bagendit. Kata situ berarti telaga, sedangkan Bagendit berasal dari nama Nyai Endit. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita legenda Situ Bagendit adalah kita sebagai manusia tidak boleh memiliki sifat kikir, sombong, dan serakah terhadap sesama. Harta di dunia hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita hidup rukun, saling mengasihi, dan berbagi dengan orang lain. Kata Kata halang. Setengah lengan rencang kanan, gerak. Banjir dari mana? Itu rumahnya orang yang Coba sekarang. ini era gara-gara Ratu Elizabeth 10. Kamu mungkin tag video ngasih pirang-pirang dino ini. Ada